Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Agares secara alami tidak langsung menjawab, hanya mengeluarkan suara yang ambigu. Seperti yang dijanjikan, Feng Xiu mengubah topik pembicaraan. Kali ini, ada alasan lain mengapa aku harus mencarimu. Apakah kamu tahu apa yang ditemukan para iblis di Gua Desolate? Agares mendongak, aku mendengar sedikit tentang perselingkuhan ini, tapi gua itu berada di wilayah Vien, itulah sebabnya aku tidak bisa menyelidikinya secara menyeluruh. Feng Xiu dengan jijik menyatakan, Sami Kane benar-benar idiot. Dia kehilangan tenaga kerja yang berjumlah lebih dari 100, tetapi masih ingin menyimpan semua informasi untuk dirinya sendiri, mencoba untuk tidak terlalu peduli dengan masalah ini. Apakah dia benar-benar berpikir dia akan bisa menyembunyikan semuanya dariku dengan cara ini? Petik 2. Agares bergumam, bertanya dengan ragu-ragu, Bos, apakah menurutmu aku harus terlibat dalam hal ini? Feng Xiu menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak perlu. Setelah mendengarnya, saya menggunakan energi mental saya untuk memeriksa area di sekitar Gua Desolate dan tidak menemukan apapun, jadi seharusnya tidak ada yang berharga. Sami Kane hanya mencari aibnya sendiri. Adapun bawahannya, mereka belum tentu tersesat di gua. Mungkin mereka bertemu dengan pasukan pemburu iblis manusia. Mendengar 3 kata itu, kulit Agares segera menjadi tidak sedap dipandang. Semua Demon Gods membenci Demon Hun Squads, pembangkit tenaga manusia yang tak terduga ini adalah musuh besar yang bisa menyerang kapan saja. Agares sendiri telah menjadi sasaran oleh pasukan perburuan iblis lebih dari 10 kali, dan bahkan pernah terluka parah. Feng Xiu mengerutkan alisnya, masalah ini tidak terlalu banyak, tetapi baru-baru ini, saya merasakan kehadiran pria itu. Agares terguncang oleh kata-kata ini, orang itu, yang kamu sebutkan terakhir kali. Feng Xiu mengangguk, bencana surgawi. Ketika Alocer peringkat 52 sebelumnya melaporkannya kepadaku, aku secara pribadi pergi ke Exorcist Mountain Pass untuk memverifikasi kehadirannya, tetapi tidak dapat menemukannya. Namun, aku merasakan kehadirannya secara nyata kali ini. Meskipun dalam keadaan lemah, kemurnian aura itu tidak bisa dipalsukan. Malapetaka surgawi sangat mungkin benar-benar tiba di dunia ini. Hanya saja kita tidak bisa mengatakan di mana dia sekarang. Agares mengambil napas dalam-dalam, Bos, Anda tidak bisa membiarkan bencana surgawi mendapatkan kembali kekuatannya tidak peduli apa. Jika tidak, ini akan menjadi bencana bagi kita. Pada tahun-tahun itu, nenek moyang kita bersatu-satu sama lain untuk menyegelnya dengan susah payah, tetapi tampaknya dia masih mengatasi segel, memaksa kita untuk membuka celah ruang untuk melarikan diri di dunia ini. Setelah pertempuran habis-habisan seperti itu, bukankah bencana surgawi seharusnya sudah mati? Bagaimana dia bisa? Feng Xiu menggelengkan kepalanya, kamu tidak tahu kebenaran lengkap tentang masalah ini. Pada tahun-tahun itu, situasinya benar-benar rumit, tetapi bukan kami yang membuka keretakan ruang angkasa. Saat itu, tingkat kultivasi para tetua kami jauh dari cukup tinggi. Hanya bencana surgawi yang bisa menciptakan keretakan ruang angkasa. Adapun jalannya acara yang terperinci, lebih baik Anda tidak mempelajarinya. Agares menatap ke atas, Bos, bicaralah. Jika ada sesuatu yang Anda ingin saya lakukan, saya akan menurutinya tanpa ragu-ragu. Feng Xiu menjawab, kirim semua pusat kekuatan klanmu, kami akan meluncurkan operasi yang tampaknya bertujuan untuk memusnahkan pasukan pemburu iblis manusia, tetapi sebenarnya, kami akan mencari bencana surgawi. Dia masih dalam kondisi lemah, tetapi bagaimanapun, tidak akan mudah untuk menanganinya. Jika Anda menemukan sesuatu, jangan bertindak membabi buta tanpa berpikir, saya harus menjadi orang yang campur tangan secara pribadi, jika kita ingin kesempatan untuk menghancurkannya sepenuhnya. Anda harus merahasiakan hal ini, selain kami 3 bersaudara, Anda tidak bisa memberitahu siapapun, bahkan Sami Kane. Ini akan menghindari munculnya kepanikan di antara bawahan kita. Ya. Feng Xiu berdiri, tapi nanti sudah cukup. Mari kita minum dulu. Anda harus rileks sebelum bertindak. Agares tersenyum pahit, mari kita lupakan saja untuk saat ini. Mendengar tentang bencana surgawi, saya merasa gelisah dan gugup. Saya harus mengatur masalah ini untuk ditangani terlebih dahulu. Bos,
Beritahu saya semua yang Anda ketahui tentang kemungkinan keberadaannya. Feng Xiu mengangguk. Saat aku merasakan auranya, dia berada dekat dengan gua Desolate, tapi setelah itu dia benar-benar menghilang sekali lagi. Seolah-olah dia tidak pernah muncul di sana. Kami hanya memiliki informasi sebanyak ini sekarang. Perintahkan kecerdasan kita untuk memeriksanya, saya serahkan masalah ini kepada Anda. Dalam waktu 3 bulan, saya ingin laporan dari Anda. Aku akan melakukan yang terbaik. Feng Xiu menatapnya dengan dingin, kamu tidak bisa hanya melakukan yang terbaik, tetapi kamu harus berhasil apapun yang terjadi. Ini adalah pertanyaan tentang hidup dan mati. Meskipun kita belum menemui malapetaka surgawi yang sebenarnya, dia mungkin akan dapat menempatkan kita dalam situasi putus asa yang sama seperti di masa lalu. Itulah betapa mengerikannya musuh ini. Waktu tunggu benar-benar terasa melelahkan bagi Long Hao Shen. Menurunkan kepalanya, dia merasa sangat tidak nyaman. Ketika Kaisar Dewa Iblis akhirnya pergi, untungnya dia tidak merasakan tatapan mengerikan padanya lagi. Pembangkit tenaga klan bulan yang berdiri di depan dipanggil oleh Agares dari aula utama, dan dia akhirnya mengikuti Yue Ye kembali ke istananya dengan tenang. Mereka berdua memasuki istananya, dan Yue Ye menyuruh para pelayan pensiun, merasa seperti Long Hao Shen, hampir ambruk. Tekanan mental padanya terlalu besar. Kamu tahu, sekarang, aku benar-benar ingin membunuhmu. Yue Ye dengan marah menyatakan. Long Hao Shen tersenyum pahit, aku yang salah, seharusnya aku tidak mengangkat kepalaku. Aku tidak menyangka energi mental Kaisar Dewa Iblis begitu tajam. Kamu tidak berharap. Yue Ye tiba-tiba meninggikan suaranya, apakah kamu tahu bahwa beberapa kata ini hampir membuatku kehilangan nyawaku? Oke, cepat dan pergi sekarang, menuju ke alamat yang saya tunjukkan sebelumnya. Saya akan mempersiapkan segalanya untuk Anda pergi sesegera mungkin. Kalau begitu aku pergi. Long Hao Shen berganti pakaian dari pakaian pelayannya, dengan cepat memulihkan penampilan aslinya. Setelah meminta maaf kepada Yue Ye sekali lagi, dia bergegas pergi. Menonton sosoknya yang pergi, Yue Ye akhirnya mengendurkan napasnya, tapi ekspresinya masih sama, karena dia dalam keadaan merenung. Yang mulia seharusnya menemukannya. Tapi, kenapa dia tidak ikut campur? Jangan bilang dia ingin memberi ayah wajah. Tapi itu sama sekali tidak perlu. Mungkin karena bahaya kehadiran kelompok Long Hao Shen untuk keselamatan Yue Ye, tapi hanya butuh 2 hari sebelum pesan Yue Ye tiba. Karavan telah dipanggil, dan akan berangkat ke aliansi 2 hari kemudian. Dia menyuruh Long Hao Shen membuat persiapannya. Setelah mengalami banyak bahaya yang tidak terduga, Dewi Keberuntungan akhirnya berada di pihak kelompok Long Hao Shen. Kaisar Dewa Iblis telah memberikan perintah untuk mencari seluruh wilayah iblis kepada Dewa Iblis Bulan Agares, dan bukan seseorang seperti Dewa Kematian Iblis Saminaga. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang berani memeriksa karavan milik putri tercinta Agares? Terlebih lagi, karavan pedagang Yue Ye baru saja mengalami tragedi beberapa waktu lalu di Provinsi Nareix, menyebabkan kemarahan Kaisar Dewa Iblis. Setelah menghukum Provinsi Nareix selama ini, dia bahkan meminta mereka menebus kerusakan yang diderita oleh kelompok pedagang Yue Ye. Karena semua keadaan beruntung itu, Long Hao Shen berhasil kembali ke aliansi kuil tanpa hambatan meskipun iblis memeriksa seluruh wilayah untuk mencari bencana surgawi. Yue Ye tidak menemani karavan. Dia hanya mengatur waktu dan tempat dengan Long Hao Shen, di mana mereka dapat dengan mudah bertemu, bagi Keir untuk menekan pembatasan pada dirinya. Setelah mengikuti kelompok pedagang Yue Ye ke Benteng Tenggara, 2 pasukan perburuan iblis tidak berlama-lama, tetapi langsung melewati benteng di bawah pimpinan Long Hao Shen. Setelah tiba di kota Star Seeker terdekat, mereka menetap di kamar penginapan sewaan dan akhirnya bisa bersantai untuk saat ini. Karena mereka dengan aman memasuki wilayah manusia, mereka memutuskan bahwa mereka mungkin juga tinggal di kota Star Seeker untuk sementara waktu, menikmati 3 hari tidur yang lesu. Mereka tidak hanya lelah secara fisik, tetapi juga merasa lelah secara emosional dan mental. Sejak mereka meninggalkan aliansi kuil untuk memulai misi ini, pikiran mereka selalu berada di bawah tekanan besar. Pengalaman hidup dan mati yang bertahan satu demi satu,
meskipun mereka tidak dapat memastikan bahwa mereka telah berhasil menyelesaikan misi, telah menjadi beban besar bagi mereka. Hanya setelah kembali ke Temple Alliance, mereka untuk pertama kalinya dapat menikmati perasaan berada di rumah sendiri. Ini adalah operasi gabungan pertama untuk kedua pasukan perburuan iblis, dan mereka jauh dari terbiasa dengan kehidupan yang berbahaya. Jadi, periode relaksasi saat ini adalah sesuatu yang sangat mereka butuhkan. Setelah menikmati 3 hari istirahat, semua orang pulih dari tekanan mental mereka, dan mereka berangkat sekali lagi, langsung menuju ke kota suci. Kedua tim membutuhkan istirahat dan reorganisasi. Meskipun mereka tidak sepenuhnya menyelesaikan misi, keuntungan mereka berlimpah. Baik itu mengenai kultivasi mereka sendiri, peningkatan kekuatan mereka atau perolehan pengalaman, mereka telah mendapat manfaat yang belum pernah ada sebelumnya. Dalam perjalanan pulang, mereka menggunakan kereta sewaan. Itu bergerak sangat lambat, dan mereka membutuhkan waktu tidak kurang dari 15 hari untuk kembali ke kota suci. 15 hari ini adalah waktu yang ideal untuk merangkum pengalaman dan panen yang mereka peroleh dari misi. Setelah menambahkan semua poin kontribusi rekan-rekannya, Long Hao Shen terkejut menemukan bahwa jumlah total poin kontribusi yang mereka peroleh dari misi mencapai hingga 20.000. Ini adalah angka yang tidak pernah mereka duga. Memang, fakta bahwa mereka menuai jumlah ini, hanya mengandalkan pembantaian iblis, sebenarnya lebih tidak disengaja daripada yang lainnya. Tapi tetap saja, itu terutama karena pimpinan pasukan perburuan iblis kelas 21 sehingga mereka mengumpulkan jumlah sebanyak itu. Sebenarnya, melihat jumlah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6 dan ke-7 yang mati di tangan mereka, jumlah poin kontribusi akhir yang rendah akan menjadi hasil yang sangat aneh. Poin kontribusi pasukan perburuan iblis kelas 4 prajurit jauh dari jumlah ini, tetapi dengan menghitung poin kontribusi yang mereka kumpulkan dari periode pengujian, jumlah poin kontribusi mereka saat ini mencapai 10.000. Long Hao Shen tidak menyembunyikan manfaat menaikkan kelas mereka ke kelas umum. Setelah melalui pengalaman ini, kekuatan pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit berkembang secara keseluruhan di tengah pengalaman yang mematikan. Mereka sudah memutuskan bahwa hal pertama yang akan mereka lakukan setelah kembali adalah menaikkan nilai pasukan mereka sendiri. Setelah mendiskusikannya, 7 anggota pasukan pemburu iblis ke-21 memutuskan untuk menghentikan sistem pembagian yang sama. Melalui banyak pengalaman ini, kepercayaan yang ada di antara mereka telah berkembang ke tingkat yang hebat. Pemisahan yang sama menghasilkan keadilan, tetapi membatasi pertumbuhan tim pada saat yang sama. Dengan demikian, semua orang memutuskan untuk mengumpulkan poin kontribusi mereka di satu ubin, mengalokasikannya pada waktu dan bidang yang dibutuhkan. Ini jelas merupakan keputusan yang paling tepat untuk pengembangan tim. Pada saat 2 pasukan perburuan iblis tiba di kota suci 15 hari kemudian, mereka benar-benar telah menghabiskan waktu yang lama, dan semua orang sudah hampir menangis. Seperti yang disarankan Long Hao Shen, 2 pasukan perburuan iblis tidak kembali ke villa masing-masing, tetapi pertama-tama menuju menara misi perburuan iblis untuk memberikan laporan mereka tentang misi tersebut. Apa? 200.000 poin kontribusi. Apakah tidak ada kesalahan? Ketika kelompok 13 mendengar anggota staf, bahkan Long Hao Shen yang pemarah segera berteriak kaget. Ekspresi mereka sangat tidak sedap dipandang, sedangkan Long Hao Shen dengan dingin berdiri di sana, menatap anggota staf yang menghadapnya, dan menyatakan dengan nada yang sangat serius, "Saya harap menara misi dapat memberi kami penjelasan. Jangan bilang bahwa Anda tidak menyangka bahwa penanganan misi yang tidak bertanggung jawab seperti itu akan merenggut nyawa kami." Ekspresi Luxi bahkan lebih tidak sedap dipandang. Menamparkan bagian atas konter penjualan, dia menyatakan dengan keras, "Ya Dewa. Sekelompok, sungguh misi yang tidak masuk akal. Apakah ini cara Anda menangani distribusi misi kami? Bagaimana jika kita mati di tangan iblis? Jika Anda tidak memiliki pembenaran yang baik, saya tidak akan pernah melepaskan Anda." Anggota staf yang menghadapi mereka sama dengan orang yang menugaskan kelompok Long Hao Shen misi untuk menjelajahi Gua Desolate, tapi melihat 13 pemburu iblis muda dalam keadaan hingar-bingar, dia segera memiliki reaksi bingung. "Semuanya harap tenang. Peringkat misi ini adalah kesalahan dari kami,
dan meskipun itu adalah kesalahan kami, tidak ada yang bisa kami lakukan tentang ini lagi. Menara misi siap untuk memberikan kompensasi kepada Anda untuk ini, dan akan memberikan hadiah 20.000 poin kontribusi bahkan jika Anda gagal. Sayangnya, anggota staf ini masih memandang rendah sikap para pemuda ini. Chen Yinger menjawab dengan senyum dingin, apakah menurutmu 20.000 poin kontribusi akan cukup untuk membuat kita pergi? Anda sekelompok perencana. Kapten, kita seharusnya tidak menyerahkan laporan misi kita sekarang. Mari kita menuju ke kantor pemerintah. Aku akan mencari nenekku. Lin Xin, kamu juga harus mencari kakekmu di sana. Long Hao Shen diam-diam memimpin kelompok itu ke pintu keluar, dan pasukan perburuan iblis kelas 4 prajurit mengikuti kebiasaan. Di bawah pimpinan Luxi, mereka mengikuti di belakang dan meninggalkan menara misi. Wajah anggota staf itu cukup pucat, apa yang harus kita lakukan? Hal-hal akan menjadi tidak terkendali, meskipun dia tidak secara langsung bertanggung jawab atas pelabelan misi yang salah, dia adalah orang yang menugaskan misi, dan lebih jauh lagi, setelah menemukan masalah dengan itu, dia menghindari tanggung jawab dan tidak melaporkannya. Benar tentang kesalahannya. Pada saat itu, dia percaya bahwa itu hanyalah pasukan perburuan iblis yang baru terbentuk, yang tidak akan merespons secara berlebihan setelah menemukan kesalahan dalam pelabelan misi. Bagaimana dia bisa tahu bahwa pasukan perburuan iblis yang baru ini bisa disebut sekelompok pangeran dan putri kecil, yang segera bereaksi terhadap penghinaan ini? Tidak berani mengendur lagi, anggota staf buru-buru melapor ke atasannya. Setelah keluar dari menara misi pasukan perburuan iblis, angin dingin membuat mereka sadar. Long Hao Shen memandang Keyer yang berbaring di lengannya dan gelombang kemarahan menggenang di dalam dirinya. Jika bukan karena kesalahan dengan pelabelan misi, bagaimana Keyer berada dalam keadaan seperti itu? Ini pasti sesuatu yang tidak akan dia biarkan lewat begitu saja. Bahwa dia memiliki hati yang baik tidak berarti dia lemah lembut. Sebaliknya, karakter Long Hao Shen tidak begitu jujur dan belak-belakan seperti penampilannya yang bagus. Sebagai seorang kapten, jika dia menolak hal-hal seperti itu, bagaimana dia bisa memimpin timnya di masa depan? Luxi pergi ke sisi Long Hao Shen, Kapten Long, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah Anda benar-benar berencana untuk pergi ke kantor pemerintah? Kami hanyalah dua pasukan pemburu iblis baru, sedangkan menara misi adalah komponen terpenting dari aliansi. Saya khawatir aliansi tidak akan mau mendengarkan kita. Long Hao Shen mengambil napas dalam-dalam, aliansi tidak akan memperlakukan kita dengan dingin. Anda dapat kembali, Kapten Luke. Serahkan masalah ini kepada kami dan kami akan memberitahu Anda ketika kami mendapat berita. Bagaimana? Ekspresi Luxi berubah, Kapten Long, bagaimana menurutmu? Apakah Anda benar-benar berpikir kami berencana untuk meringkuk di depan pihak berwenang setelah mempertaruhkan hidup kami di wilayah iblis? Karena kami mencari keadilan, kami harus melakukannya sebagai sebuah tim. Setelah dia mengatakan ini, pasukan perburuan iblis kelas 4 prajurit segera menjadi bersemangat. Mereka takut melihat Luxi meringkuk tepat setelah pertempuran, yang hanya akan membuat mereka kehilangan muka. Tanpa mitra dari pasukan perburuan iblis ke-21, mereka tidak akan berhasil kembali hidup-hidup. Ayo pergi kalau begitu. Long Hao Shen melambaikan tangannya, memimpin kelompok 13 ke kantor pemerintah aliansi. Sebenarnya di kota suci ini, kantor pemerintah adalah elemen inti dari seluruh administrasi aliansi. Datang ke sini untuk menuntut keadilan sama dengan memberikan tamparan yang bagus ke menara misi. Dibutuhkan keberanian yang tidak dimiliki semua orang. Meskipun Long Hao Shen sangat marah, dia masih sadar, dan memikirkannya dengan baik sebelum langsung pergi ke kantor pemerintah. Selain kantor pemerintah aliansi, siapa lagi yang bisa menandingi menara misi perburuan iblis? Posisi megah menara bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah diguncang oleh kelompok kecil ini. Kantor pemerintah aliansi tidak jauh dari menara misi perburuan iblis, dan mereka dengan cepat tiba di pintu masuknya. Terlepas dari usianya yang masih muda, Chen Yinger memiliki temperamen terburuk pada saat-saat seperti itu. Kapten, bagaimana kita harus melakukannya? Long Hao Shen menjawab dengan suara yang dalam, kami akan menunggu di pintu masuk kantor pemerintah, sampai aliansi menebus kesalahannya.
Apa, hanya itu? Chen Yinger tampak tidak puas. Bukankah perilaku ini terlalu pasif? Namun, gerakan Long Hao Shen berikutnya mengejutkan semua orang. Kapten dari pasukan pemburu iblis kelas umum 21 ini segera duduk bersila di depan pintu masuk kantor pemerintah aliansi. Keir duduk di pangkuannya, aman dipegang di pelukannya. Lokasi yang dia pilih hanya berjarak 3 meter dari gerbang kantor, dan meskipun dia tidak menghalangi pintu masuk, posisi ini hanya bisa digambarkan sebagai agresif. Di pintu masuk kantor pemerintah aliansi berdiri 2 penjaga, yang tampak terpana melihat pemandangan ini. Melihat sekelompok anak muda ini duduk, mereka tidak mempercayai mata mereka. Jadi sebenarnya ada orang yang berani protes di gerbang kantor pemerintah aliansi. Apakah mereka salah minum obat? Di bawah tatapan terkejut para penjaga, kelompok 13 berkumpul berturut-turut, hampir menghalangi pintu masuk gerbang. Apa yang sedang kamu lakukan? Kedua penjaga itu bertanya setelah mendekat. Long Hao Shen mengangkat tangannya dan menunjukkan kepada mereka lambang Demon Hun Squad mereka. Skuad perburuan iblis kelas 21 datang dengan tulus, meminta akun dari aliansi. Luxi juga mengeluarkan lencana dari pasukan perburuan iblis kelas 4 prajurit, dan 2 penjaga yang awalnya siap untuk bertindak segera berhenti di jalur mereka. Tentu saja, mereka memahami pentingnya yang dimiliki oleh pasukan pemburu iblis. Lagi pula, hampir semua petinggi aliansi adalah anggota pasukan perburuan iblis. Untuk sesaat, mereka benar-benar tidak berani bertindak melawan para pemuda ini. Mereka berdua saling memandang satu sama lain, dan seorang penjaga bergegas keluar untuk menghadapi mereka, mengerutkan alisnya dan berbicara kepada mereka, "Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja." Ada apa dengan protes itu? Meskipun dia hanya seorang penjaga, yang ini berusia lebih dari 40 tahun, dan ketika dia berbicara, dia memiliki sikap yang kuat. Sayangnya, ancamannya hampir tidak ada, dan kelompok 13 Long Hao Shen tidak memperhatikannya, tidak bergerak 1 inci pun dari sana. Kantor pemerintah aliansi berada di tengah-tengah kota suci. Long Hao Shen dan yang lainnya menarik semua tatapan di sekitarnya dengan melakukan aksi seperti itu. Tetapi karena prestise aliansi, tidak ada yang berani datang terlalu dekat. Beberapa saat kemudian, siluet hitam dengan cepat keluar dari kantor pemerintah, dan orang yang datang tidak lain adalah auxiliary master dari Assassin Temple, Ying Suisfeng. Dia kebetulan berada di sana pada waktu yang tepat, baru saja bertemu dengan penjaga, yang buru-buru memberitahunya tentang kejadian di pintu masuk. Ying Suisfeng bertanya-tanya siapa yang begitu berani untuk memiliki cukup nyali untuk memblokir pintu itu, bahkan jika pasukan perburuan iblis memiliki posisi yang bergengsi, itu tidak berarti bahwa mereka dapat merusak wajah aliansi. Membayangkan hal ini menimbulkan kekhawatiran, gambaran seperti apa yang akan mereka miliki jika setiap pasukan pemburu iblis melakukan boikot di pintu masuk kantor pemerintah aliansi kuil setelah keluhan sekecil apapun. Skandal macam apa itu? Jadi, dia benar-benar marah ketika dia keluar. Tapi dia langsung tercengang saat melihat bahwa mereka yang duduk di ambang pintu justru Long Hao Shen dan Keir. Long Hao Shen, apa yang kamu lakukan di sini? Hanya apa? Segera berdiri. Ying Suisfeng dengan sedih meneriakinya. Long Hao Shen dengan tegas menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Jika aliansi tidak menebus kesalahan, saya tidak akan bergerak sedikit pun." Omong kosong, apa yang kamu ingin kami tebus? Berdiri dan beritahu saya dengan jelas tentang itu. Ying Suisfeng tampak sangat marah, terutama saat melihat anak muda ini datang untuk menimbulkan masalah. Mereka adalah pasukan perburuan iblis yang baru dibentuk. Jelas bahwa mereka sengaja melukai wajah aliansi kuil. Ying Suisfeng tidak tahu tentang cerita anak-anak itu, jadi dia langsung merasa marah. Meskipun demikian, dia masih tidak segera menarik Long Hao Shen dengan paksa, karena Keir baik-baik saja di dekatnya. Long Hao Shen berkata dengan nada serius, "Hall Master Ying, kami berharap Anda memahami sepenuhnya situasi kami sebelum menyerang kami. Anda telah menjadi wali Keir untuk waktu yang lama sekarang, tetapi apakah Anda tahu bahwa jika bukan karena keberuntungan yang kita miliki, bahkan dia tidak akan berhasil kembali hidup-hidup untuk duduk di sini."
Mendengar dia mengatakan itu, kemarahan Ying Suis Feng segera padam, mengerutkan alisnya dengan tegang. Apa yang terjadi? Kelompok Luxi juga melihat Ying Suis Feng, dan melihat bagaimana Hall Master ini mengubah pidatonya setelah mendengar kata-kata Long Hao Shen. Mereka semua hanya bisa mengendurkan napas. Long Hao Shen menenangkan dirinya dengan susah payah, dan memberitahunya dengan tenang tentang semua yang terjadi sebelumnya. Kali ini, ekspresi Ying Suis Feng sangat berubah dari menara misi ini. Setelah melakukan hal seperti itu, beristirahatlah dengan tenang, masalah ini pasti akan dipertanggungjawabkan. Saya berjanji ini atas nama saya sebagai Auxiliary Hall Master Assassin Temple. Anak-anak, kamu harus bangun dulu. Bagaimanapun, ini adalah pintu masuk kantor pemerintah. Ikuti saya masuk. Mendengar kata-kata Long Hao Shen, punggung Ying Suis Feng basah oleh keringat. Yang lain tidak tahu apa-apa, tetapi bagaimana mungkin itu sama untuknya. Meskipun pasukan perburuan iblis Long Hao Shen melompat jauh dari disebut kuat, kombinasi apa yang mereka bentuk. Keagungan Sion of Light dan Saint Daughter of Samsara sudah cukup untuk membuat masalah ini menjadi skandal besar bagi kedua kuil mereka. Selain itu, tim mereka yang lain juga tidak mudah untuk dihadapi. Long Hao Shen diam-diam mengangguk, memegang Keir untuk membantunya berdiri. Kalau begitu aku akan memohon bantuanmu, Hall Master Ying. Protes mereka di pintu masuk hanya agar kantor pemerintah memperhatikan mereka, dan bukan karena mereka ingin mencari masalah di sini. Karena Ying Suis Feng sudah tahu tentang mereka, dia secara alami akan menunjukkan pertimbangan untuk mereka.